Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sofi Cahya Fitri, Indah Aprilia Akmal, Veronica Aprilia da Silva, dan Ellen Kumaladewi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai silabus dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Amrina Izatika, MPD. Apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pengertian dari silabus tentunya. Kedua, apa saja prinsip pengembangan silabus? Bagaimana tahapan pengembangan silabus? Apa saja komponen dan format silabus? Dan yang terakhir, apa saja contoh silabus yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku? Pasti sudah pada penasaran nih, apa pengertian dari silabus? Mari kita simak. Pengertian silabus adalah rencana pembelajaran untuk satu semester, di mana di dalamnya terdapat standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media, dan sumber serta alat evaluasi yang digunakan. Lalu, muncul pertanyaan mengenai mengapa silabus itu diperlukan sebagai suatu rencana pembelajaran. Pasti pada bingung kan? Apa sih jawabannya? Ya, jawabannya adalah sebab proses pembelajaran di sekolah itu dilaksanakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, di mana proses pembelajarannya sendiri itu pada hakikatnya merupakan suatu proses yang ditata dan diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu, agar di dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan. Tentunya kompetensi dasarnya pun dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya, silabus juga merupakan hasil atau produk pengembangan desain pembelajaran seperti pola dasar kegiatan belajar mengajar dan garis-garis besar program pembelajaran. Melalui silabus itu dapat ditelaah standar kompetensi yang akan dicapai, materi yang akan dikembangkan, proses yang diharapkan, dan bagaimana cara mengukur keberhasilan dari belajar. Sehingga di situ akan tampak apakah hubungan antara komponen dengan komponen lainnya itu harmonis atau tidak. Karena kedudukan dari silabus itu dalam telaah kurikulum tingkat satuan pendidikan sangatlah penting. Silabus ini juga merupakan program di mana menjadi acuan dalam pengembangan RPP yang merupakan program untuk jangka panjang waktu yang singkat. Yang kedua, kita akan membahas mengenai prinsip pengembangan silabus yang meliputi ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Di mana ilmiah itu berarti keseluruhan materinya dapat dipertanggungjawabkan menurut ahli bidangnya. Kemudian ada relevan itu kedalaman materi dari tingkat kesukarannya itu harus sesuai dengan perkembangan fisik, intelektual, kecerdasan, sosial, emosional, spiritual peserta didik. Sistematis maksudnya komponennya itu harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Konsisten itu bahwa silabus itu harus nampak hubungannya, harus jelas. Memadai itu maksudnya cakupan indikatornya itu harus bisa menunjang pencapaian dari kompetensi dasar yang pada akhirnya mencapai kompetensi standar. Aktual dan kontekstual maksudnya adalah bahwa cakupan indikatornya itu harus memperhatikan perkembangan ilmu teknologi, baik itu dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi saat itu. Fleksibel itu dapat mengakomodasi dari keragaman peserta didik, dan menyeluruh itu maksudnya keseluruhan dari ranah suatu kompetensi. Oke, sebelum melanjutkan ke materi yang selanjutnya, kami akan menyapa kalian lagi nih. Masih semangat kan? Wah, harus semangat lah tentunya. Oke, yang kedua adalah tahap dari pengembangan silabus. Mari kita simak penjelasannya. Tahap pengembangan silabus itu meliputi 6. Yang pertama, perancangan. Yang kedua, validasi. Ketiga, pengesahan. Keempat, sosialisasi. Kelima, pelaksanaan. Dan keenam, evaluasi. Selanjutnya ada yang namanya komponen silabus. Itu juga meliputi 2. Jadi yang pertama ada tingkat satuan pendidikan, dan di dalamnya itu meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator,
penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Selanjutnya ada yang namanya komponen dari silabus kurikulum 2013, di mana meliputi identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, dan pembelajaran, serta penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Nah, selanjutnya kita akan berikan contoh dari silabus kedua komponen tersebut supaya kita mengetahui seperti apa silabus dari dua komponen tersebut. Mari kita simak video berikut. Ini adalah contoh dari silabus KTSP. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dari silabus 2013. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya di era pandemi.